Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian di kelas BIT Fisika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita juga hari ini masuk ke bab yang baru ya tentang momentum dan impuls. Di pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas tentang usaha dan energi. Seharusnya kalau di kelas 10 itu setelah gaya kita bahasnya momentum dan impuls terlebih dahulu, baru ke energi. Tetapi karena di sini momentum dan impulsnya itu sebagai materi ulangan atau materi review dari kelas 10, maka saya masukkan dulu usaha dan energinya karena nanti di akhir di momentum dan impuls itu di bagian akhirnya ada masuk sedikit hubungannya dengan hukum kekekalan energi. Jadi saya masukkan usaha dan energi dulu di pertemuan sebelumnya, baru masuk ke momentum dan impuls. Oke, sudah siap semuanya? Insyaallah, Pak. Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang materi momentum dan impuls. Kalau kalian masih ingat di kelas 10 kalian sudah pelajari ini di semester 2 akhir. Kalau di angkatannya Bapak itu di kelas 11 semester awal. Karena ada perubahan kurikulum 10 tahun yang lalu itu diubah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu maksudnya. Maka materi momentum dan impuls masuknya ke kelas 10 tepat sesaat setelah materi tentang dinamika gerak lurus atau tentang hukum Newton. Materi momentum dan impuls ini sering keluar di soal-soal baik itu soal UN dan soal SBMPTN atau UTBK, tapi bentuknya atau levelnya itu menengah sampai ke sulit ya. Tipenya itu menengah sampai ke sulit. Sesekali pernah, ada soal tentang momentum dan impuls, Bapak lupa tahun berapa, tahun 2016 atau 2017 gitu, di SBMPTN itu soal momentum dan impuls masuknya itu termasuk yang mudah. Baru baru sekali ketemu, soal momentum dan impuls itu masuknya ke mudah. Tetapi rata-rata momentum dan impuls itu masuk ke tingkat soal yang sedang sampai ke tingkat soal yang sulit. Bahkan tahun 2018 ada soal momentum dan impuls yang agak tricky. Jadi itu termasuknya yang sulit karena harus hati-hati dalam memasukkan tanda positif atau negatif di momentum, di bagian momentumnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, definisi dari momentum, kita belajar momentum dulu ya. Momentum itu artinya, kalau kalian lihat, sebuah benda bermassa M itu bergerak dengan kecepatan tertentu yang besarnya seperti pada garis atau nilai dari kecepatannya seperti pada garis dan arahnya juga sesuai dengan tanda panah. Berarti di sini arahnya kecepatannya ke kanan dan besar kecepatannya itu sepanjang dari garis panahnya. Nah, karena kecepatan itu merupakan vektor dan massa itu merupakan skalar, maka momentum itu sebenarnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Sehingga kita bisa definisikan momentum adalah momentum suatu benda itu didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Massa merupakan besaran skalar dan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Ini skalar, kecepatan merupakan besaran vektor. Kalau masih ingat, besaran vektor berarti besaran yang harus punya arah. Kalau masih ingat juga antara perkalian skalar dengan vektor itu menghasilkan sesuatu yang hasilnya adalah vektor, di mana kalau saya ulangi ya, massa dikalikan dengan kecepatan berupa vektor, maka hasilnya akan jadi vektor juga. Momentum merupakan ukuran atau tingkat kesukaran suatu benda digerakkan maupun dihentikan.
Jadi kalau benda punya momentum tertentu, itu dia akan cenderung merasa kesulitan gitu ya untuk, bergerak dari keadaan diam atau dihentikan ketika dari keadaan bergerak. Jadi merupakan ukuran atau tingkat kesulitan atau kesukaran sebuah benda untuk digerakkan maupun dihentikan. Oke, secara matematis momentum itu tadi dirumuskan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan, di mana di sini harusnya kecepatannya vektor ya. Saya lupa ngasih tanda panah di atasnya. Oke. Karena kecepatannya vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor. Apa artinya besaran vektor? Berarti besaran yang selain dia punya nilai, dia juga harus punya arah. Nilai, dia juga harus punya arah. Berarti nanti kalau gerakannya ke kanan atau gerakannya ke kiri itu bergantung dengan tandanya. Kalau ke kanan itu positif, berarti kalau ke kiri itu negatif. Bergantung dengan sebenarnya tanda ini bergantung dengan kesepakatan ya. Kalau ke kanan kita tandai sebagai positif, maka lawannya berarti tandanya negatif. Kalau ke kiri kebalikannya jadi positif, maka ke kanan balikannya jadi negatif. Itu bergantung sama kesepakatan. Tapi kita ambil kesepakatan yang umum saja bahwa ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Sorry, ini harusnya ke kiri. Tulisannya bukan negatif. Ke kiri. Oke. Jadi secara matematis dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor, di mana momentum juga harus punya nilai dan punya arah. Seperti pada gambar di sini, kalau kecepatan si benda M-nya ini ke kanan, berarti momentumnya juga ke kanan. Dan arah momentum itu selalu mengikuti dari arah kecepatan. Oke. Contoh, misalkan benda bermasa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Yang ditanya adalah berapa besar momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Oh ya, momentum itu satuannya adalah kilogram meter per sekon. Oleh karena itu, karena di sini satuannya masih dalam ton, ininya masih dalam kilometer per jam, maka harus kita ubah dulu satuannya menjadi satuan internasional, di mana massa itu 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian kecepatan V itu 90 kilometer per jam harus kita ubah menjadi meter per sekon. 90.000 dibagi 3.600. Berapa tuh? Kita tuliskan aja 900 per 36 meter per sekon. Oke. Maka momentumnya yang didapatkan adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Sehingga massanya adalah 1000, kecepatannya adalah 900 per 36. 36 ini dibagi 3 berarti ini 12, ini 3 berarti 300.000 per 12. 300 dibagi 12 itu sekitar berapa tuh? 24 ya. Berarti 20.000 koma. 20.000 koma. Sekitar 20.000 sekian. Saya buka dulu kalkulator sebentar ya. 300.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 25.000.
25.000. Sehingga momentum dari benda yang bermassa 1 ton tadi bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, yaitu 25.000 kilogram meter per sekon. Nah, ini masih contohnya benda yang mempunyai momentum sebesar ini, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah mobil yang massanya itu lebih dari 1 ton atau mobil yang besar gitu ya, terus dia bergerak dengan kecepatan yang sangat kencang yaitu 90 kilometer per jam. Maka dia mempunyai, besar momentum sekitar 25.000 kilogram meter per sekon. Artinya, kan tadi momentum itu artinya adalah kecenderungan benda, untuk sulit digerakkan atau sulit dihentikan. Berarti ketika benda ini sedang bergerak dengan momentum 25.000 kilogram meter per sekon, maka kita butuh sekitar 25 kilogram benda yang bergerak sebesar 1 meter per sekon untuk bisa menghentikan benda tersebut dari kecepatan 90 kilometer per jam menjadi kecepatan 0. Jadi butuh benda dengan massa yang 25 kali lebih besar daripada massa dari benda tersebut untuk bisa menghentikan, eee benda yang 1 ton tadi supaya kecepatannya dari 90 kilometer per jam menjadi 0 kilometer per jam. Jadi tingkat kesulitannya itu sangat tinggi karena harus butuh 25 kalinya massa dari benda tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah ini kita belajar tentang impuls. Tadi momentum, lalu ada impuls. Impuls dan momentum itu saling berhubungan, di mana impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya pada benda dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau kita sedang menendang bola gitu ya. Misalkan ini kaki kita terus menendang bola. Bolanya kita tendang. Nah, ketika ketika tempurung kaki kita menyentuh bola gitu ya, sebenarnya kan kita memberikan gaya kepada bolanya melalui kaki kita. Tetapi bolanya itu akhirnya melesat gitu. Nah, ketika tempurung kaki kita menyentuh bola tersebut, waktunya kan juga sangat singkat, tidak lama, tidak seperti gaya yang di pertemuan sebelumnya kita dorong atau kita tarik itu kita berikan gayanya gitu ya. Itu setiap waktu gayanya masih menempel atau kita kasih gayanya itu selalu setiap waktu gitu. Jadi enggak atau dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau kita tendang sebuah bola atau kita pukul sebuah bola dengan tangan misalkan ya, ini tangan kita, terus kita pukul bolanya gitu ya. Maka waktu kontak antara tangan kita yang artinya kita memberikan gaya oleh tangan kita kepada bolanya ini cukup singkat atau sangat singkat. Nah, ketika ada gaya yang bekerja pada waktu yang sangat singkat, itu berarti disebutnya adalah kita memberikan impuls kepada bola tersebut. Nah, impuls juga secara matematis didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan saat gaya tersebut bekerja. Jadi kita ngasih gaya terus selang waktu berapa milisekon kah kita memberikan gaya atau menyentuh si bolanya tadi. Kita ngasih gaya pada kaki, kaki kita mempunyai sebuah gaya, kemudian tempurung kakinya itu menyentuh dalam kurun waktu berapa sepersekian detik gitu ya. Maka impuls itu adalah hasil kali gaya yang kita berikan oleh kaki dikali dengan waktu pas tempurung kaki kita menyentuh dari bola tersebut. Contohnya yaitu bola ditendang dan ketika bola dipukul. Karena pada saat tendangan dan pukulan gaya yang bekerja sangat singkat. Oke. Tadi dirumuskan sebagai hasil kali, impuls dirumuskan sebagai hasil kali gaya dikali dengan waktu ketika gaya tersebut menyentuh bola tersebut. Ingat waktunya ini relatif sangat singkat ya. Biasanya kurang dari 1 detik itu bisa kita sebutkan sebagai impuls. Tapi kalau waktu sentuhnya itu lebih
Dari 2 detik biasanya udah tidak termasuk impuls. Delta T adalah selang waktunya. Tetapi satuan waktunya bukan turun jadi ini ya, bukan turun jadi milisekon atau mikrosekon, tetapi tetap waktunya dalam bentuk sekon karena satuan internasional dari waktu adalah sekon dan satuan internasional dari gaya adalah newton. Sehingga satuan internasional dari impuls adalah newton dikali sekon. Impuls juga dapat dihitung dengan cara menghitung luas kurva grafik gaya terhadap waktu. Jadi selama selang waktu tertentu atau kita mengambil data gitu ya, gaya yang kita berikan selama selang waktu tertentu. Oh, di sini saya udah ada slide gambarnya, jadi nggak usah saya gambar ulang. Nah, misalkan selama selang waktu T1 sampai T2 gitu ya, kita memberikan gaya sebesar F selama selang waktu T1 dan T2. Nah, berarti artinya kita memberikan gaya sebesar F itu selama selang waktu T1 sampai ke T2. T1 itu pas waktu pertama kali nyentuh dan T2 ketika sudah tidak menyentuh lagi gitu. Nah, besarnya impuls yang diberikan itu sama dengan luas bangun yang dibentuk oleh grafik F terhadap T ini. Di mana untuk grafik seperti ini ketika delta T-nya sangat singkat. Sehingga kalau sangat singkat itu berarti pakai limit mendekati 0 ya, T1-nya itu mendekati 0 sehingga bisa kita pakai persamaan integral dari F terhadap waktu. Kalau kalian sudah belajar tentang integral, integral juga kan bisa untuk mencari luas dari kurva yang terbentuk. Nah, untuk waktu yang cukup lama gitu ya, maka grafiknya seperti ini, maka impulsnya itu tinggal F dikali dengan T-nya saja. Di mana T-nya itu delta T ya. Tetap delta T, di mana delta T-nya adalah T2 minus T1. Tapi kalau waktunya sangat singkat atau hampir mendekati 0, maka pakainya adalah integral. Oke, contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 45 Newton dalam waktu sekitar 0,8 sekon. Gayanya adalah 40 Newton, waktunya 0,8 sekon atau delta T-nya sama dengan 0,8 sekon. Berarti impulsnya sama dengan F dikali delta T, yaitu 48 dikali 0,8. 0,8 itu adalah 4/5 ya. Sehingga jawabannya berapa tuh? 48 dikali 4/5. Berapa tuh? 38,4 Newton dikali sekon. Satuannya Newton, untuk gayanya satuan untuk waktunya adalah sekon. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, tadi Bapak bilang antara impuls dan momentum itu saling berhubungan. Nah, hubungannya itu bisa dilihat dari hukum 2 Newton. Menurut hukum 2 Newton, katanya bahwa gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Di mana massa itu percepatan itu sama dengan V atau delta V dibagi dengan delta T. Berarti kalau saya ambil di sini percepatan rumus dari gaya bisa saya bongkar jadi massa dikali dengan delta V dibagi dengan delta T, gitu ya. Nah, ketika massanya dikali delta V kan berarti delta V itu sama dengan V2 minus V1. Nah, berarti di persamaan ini saya bongkar delta V-nya jadi V2 V1 yaitu M dikali V2 dikurangi dengan V1. Sehingga
hasil perkalian dari M dikali V2 dikurangi V1 dalam kurung itu sama dengan M V2, M dikali V2 maksudnya, dikurangi dengan M dikali V1 dibagi dengan delta T. Di mana M dikali dengan V itu sama dengan momentum nih. M dikali dengan V itu sama dengan momentum. Berarti F-nya akan sama dengan momentum yang kedua ya, P2 karena di sini kecepatannya 2 dikurangi dengan momentum yang pertama P1 dibagi dengan delta T. Nah, karena delta T-nya saya pindahkan ke sebelah kiri sehingga persamaannya jadi F dikali delta T sama dengan P2 minus P1. Dimana kalau kita mau mencari selisih, itu berarti kita mencari deltanya ya, delta P. Berarti saya bisa tuliskan lagi F kali delta T sama dengan delta P. Dimana F kali delta T adalah impuls, maka impuls sama dengan delta P. Artinya impuls merupakan perubahan momentum. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentumnya itu seperti apa? Perubahan momentumnya itu setelah dan sebelum kita kasih gaya. Misalkan saya punya sebuah bola gitu ya, terus saya tendang dengan kaki gitu ya. Berarti saya kasih gaya bola ini saya kasih gaya sebesar F. Terus kita punya waktu kontaknya adalah delta T gitu ya. Sekian sekon. Nah, tadinya misalkan bola ini dia diam gitu ya. Tadinya sebelum dikasih gaya gitu ya, bolanya ini diam. Berarti pada keadaan pertama bolanya bermassa. Pada keadaan pertama V1-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi setelah kita kasih impuls, kita kasih gaya sebesar F dengan waktu kontak delta T, bola ini akhirnya melesat dengan kecepatan yang kedua. Berarti kecepatan keduanya sesuatu berapa gitu ya. Dalam meter per sekon. Artinya V1 ini saya kasih keterangan bahwa V2 itu adalah kecepatan setelah diberi gaya. Kemudian V1 adalah kecepatan sebelum diberi gaya. Kemudian M adalah massa bendanya. F adalah gaya yang diberikan. Lalu ada delta T adalah waktu kontak gaya yang bekerja. Atau waktu kontaknya gaya. Satuannya V adalah meter per sekon. Satuan kecepatan meter per sekon. Satuan massa itu kilogram. Satuan gaya Newton. Dan satuan waktu adalah sekon. Nah, berarti bisa kita dapatkan bahwa I sama dengan perubahan momentum. Saya tandain dulu bahwa I sama dengan perubahan momentum. Oke. Atau impuls sama dengan perubahan momentum. Kita ambil contoh soalnya. Sebuah benda yang tadinya diam memiliki massa 500 gram, mendapatkan gaya, setelah mendapatkan gaya, dia bergerak menjadi kecepatannya 25 meter per sekon. Berarti sebelum dikasih gaya, kecepatan awalnya atau V1-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Memiliki massa sama dengan 500 gram. Setelah mendapatkan gaya, berarti dia kecepatannya 25 meter per sekon. Berarti setelah mendapatkan gaya, kecepatan ini adalah V2 sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa besar impulsnya. Nah, kita dapatkan hubungan antara impuls dengan momentum. I adalah perubahan momentum. Di mana perubahan momentum itu adalah momentum setelah diberi gaya
dikurangi dengan momentum sebelum diberikan gaya. Atau P2 dikurangi dengan P1. Ini tuh sebenarnya P kecil ya, tapi saya sulit untuk menuliskan dengan tangan P kecil dan P besar. Di mana P2 itu berarti massa dikali dengan V2. P1 sama dengan massa dikali dengan V1. Maka impulsnya sama dengan massanya sekitar 500 gram atau 0,5 kilogram. 0,5 dikalikan dengan kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Terus massanya masih sama yaitu 0,5 kilogram. Kilogram, ini meter per sekon. Dikalikan dengan kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti tinggal 0,5 dikali 25 yaitu sekitar 12,5 Newton dikali dengan sekon. Ingat bahwa satuan dari impuls itu sama dengan Newton dikali dengan sekon. Jadi jawabannya adalah 12,5 Newton sekon. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Pak. Kita juga punya hubungan lain antara momentum dengan impuls. Untuk mudah untuk mengukur impuls yaitu dengan bantuan momentum atau sebaliknya untuk mengukur momentum kita bisa juga menggunakan impuls gitu ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, apabila suatu benda dikasih gaya, maka benda akan dipercepat atau A sama dengan atau percepatan itu dihasilkan dari besar gaya yang diberikan setiap massa bendanya. Atau dari persamaan tadi kita dapatkan bahwa I sama dengan delta P. Nah, penjumlahan momentum itu mengikuti kalau ada dua buah benda gitu ya. Kalau ada dua buah benda memiliki momentum yang berbeda, ini misalkan benda 1 dengan M1, misalkan benda 2 dengan M2. Kalau arahnya sama berarti nanti di sini P1 ini P2 gitu ya. Berarti kalau arahnya sama berarti penjumlahannya mengikuti aturan penjumlahan vektor di mana keduanya kalau arahnya sama ya berarti tinggal dijumlahkan. Kalau misalkan keduanya membentuk sudut gitu ya, misalkan 1 terus yang keduanya misalkan ininya ke sana, yang ini ke sini. Nah, ini kan berarti ada sudutnya nih. Berarti pakai penjumlahan yang momentum totalnya berarti pakai yang akar sama dengan P1 kuadrat tambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 dikali dengan cos dari sudutnya. Ini kalau membentuk sudut. Ini 2, ini 1, ini berarti V1, ini berarti V2. Kalau berlawanan ya berarti tinggal dikurangin. Jadi ngikutin semuanya ngikutin aturan penjumlahan vektor. Jika dua vektor momentum P1 dan P2 seperti searah maka penjumlahannya atau momentum totalnya jadi P1 ditambah dengan P2. Contoh soal. Dalam sebuah permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per sekon. Berarti di sini kita punya kecepatan sama dengan 60 meter per sekon. Kecepatan apa? Karena di sini tepat setelah ditendang berarti kecepatan setelah ditendang atau V2. Gaya yang diberikan F-nya sama dengan 300 Newton. Dan sepatu pemain menyentuh bola selama 0,3 sekon berarti delta T-nya sama dengan 0,3 sekon. Yang ditanya yang pertama adalah I-nya berapa. Yang kedua adalah perubahan momentumnya berapa. Yang ditanya adalah perubahan momentumnya ya. Bukan momentum awal atau momentum akhir, tetapi perubahannya. Atau selisih dari momentumnya. Oke, kita cari dulu menggunakan impuls. Bahwa impuls, jawab dulu, jawab. Bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Di mana impulsnya adalah F
dikali dengan delta T sama dengan massa 1 atau P2, kebalik ya, sorry. P2 dikurangi dengan P1 harusnya. Oke. Kalau tendangan, nah oke, kita masuk dulu ke sini ya. F dikali dengan delta T. P2 itu berarti M dikali dengan V2. P1 itu berarti M dikali dengan V1. Oke. Impulsnya udah ada. Oh sorry, ini mencari impulsnya saja ya. Berarti, oke, berarti kalau mau cari impulsnya aja langsung ya, nggak usah dicari I sama dengan perubahan momentum. Maaf. Karena F-nya sudah ada, delta T-nya udah ada. Jadi langsung aja kita jawab bahwa I juga sama dengan F dikali dengan delta T. Berarti impulsnya sama dengan F-nya adalah 300, delta T-nya adalah 0,3 sekon. Nah, 300 dikali 0,3 yaitu sekitar 90 Newton dikali sekon. Ini impulsnya. Lalu yang kedua adalah perubahan momentumnya atau selisih dari momentumnya. Di mana selisih dari momentum itu sama dengan impuls. Berarti langsung aja. Sama dengan 90 Newton, sorry, kilogram meter per sekon. Langsung aja perubahan momentumnya atau selisihnya adalah 90 kg meter per sekon. Tetapi kayaknya ini lebih gampang ya. Oh boleh kalau misalkan pakai cara yang lain. Kalau mau pakai cara yang lain, membuktikan bahwa P2 dikurangi P1 itu sama dengan 90 kg meter per sekon, gitu ya. Sorry, kilogram meter per sekon. Itu boleh, kalian harus cari P2-nya dulu dan P1-nya. Dimana kalau dalam tendangan penalti, maka sebelum dikasih gaya, bolanya itu kan dari keadaan diam ya. Kalau misalkan tendangan penalti kan berarti tendangan dari bola mati atau bola yang diam. Berarti V1-nya sama dengan 0 meter per sekon. Berarti nanti di sini M dikali V2 dikurangi M dikali V1 gitu ya. Di mana V1-nya sama dengan 0, berarti sisanya delta P itu sama dengan M dikali V2-nya saja. Nah, masalahnya kita masih belum tahu besar M-nya berapa. Untuk mencari tahu besar M-nya berapa dari persamaan, kita bisa dapatkan dari persamaan I sama dengan delta P. Di mana I-nya F kali delta T sama dengan M dikali dengan V2 dikurangi M dikali dengan V1. Karena ininya 0 gitu ya. Berarti tinggal F dikali delta T sama dengan M dikali dengan V2. Berarti cari M sama dengan F dikali delta T dibagi dengan V2. Yaitu 90 dibagi dengan 20. Sorry, dibagi dengan 60 ya. Dibagi dengan 60. Berarti dibagi 3 yaitu 3/2. Sama dengan 1,5 kg. Berarti masanya sekitar 1,5 kg. Kemudian masukkan lagi ke persamaan ini delta P sama dengan masanya 1,5 dikali dengan kecepatannya adalah 60. Akhirnya tetap jadi 90 kg meter per sekon. Boleh mau pakai pembuktian seperti ini juga boleh. Tapi karena kita sudah tahu bahwa impuls sama dengan perubahan momentum dan perubahan momentum sama dengan impuls, maka langsung bisa kita jawab bahwa perubahan momentumnya ya sama dengan ketika kita nyari impulsnya. Bedanya kita nulisin satuannya aja, di mana impuls satuannya adalah Newton sekon, sedangkan momentum itu satuannya kilogram meter per sekon. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke
bagian lain dari impuls dan momentum, yaitu tentang tumbukan. Di mana dalam tumbukan itu dikenal ada hukum yang namanya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini hampir sama dengan hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi itu artinya adalah energi pada satu titik itu akan selalu sama pada titik yang lain. Nah, bedanya kalau di hukum kekekalan momentum ada kejadian yaitu berupa tumbukan. Jadi ada kejadian yaitu berupa tabrakan atau tumbukan. Di mana sebelum tumbukan ya, misalkan benda yang pertama, ini benda yang kedua. Benda satu itu sebenarnya punya momentum P1, sedangkan benda dua punya momentum P2. Nah, sebelum tumbukan mereka masing-masing punya momentum. Nah, setelah tumbukan, maka momentum keduanya itu akan berubah. Gitu ya. Perubahan momentum keduanya itu akan berubah. Apanya Pak yang berubah? Kalian lihat dari arahnya, karena momentum merupakan besaran vektor, gitu ya. Maka arah juga akan merubah merubah momentumnya. Tadinya arahnya momentum dari benda satu itu ke kanan, tapi setelah tumbukan sekarang terbalik arahnya jadi ke kiri. Begitu juga dengan benda dua, tadinya arah momentumnya ke kiri, setelah tumbukan itu dia arahnya ke kanan jadinya. Tetapi karena kita kenal hukum kekekalan momentum, bahwa kalau di energi berarti energi pada satu titik itu sama dengan energi pada titik yang lainnya. Atau energi mekanik pada satu titik itu sama dengan energi mekanik pada titik yang lainnya. Sedangkan kalau momentum kekal itu berarti sebelum dan setelah tumbukan, maka besar momentumnya atau momentum totalnya itu akan sama. Momentum sebelum itu akan sama dengan momentum yang setelah tumbukan. Sebelum itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Jika syaratnya adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Artinya hanya dua benda itu saja yang bertumbukan, tidak ada benda lainnya atau tidak ada energi lain yang terdisipasi atau yang hilang karena proses tumbukan tadi. Pada kenyataannya sulit untuk menghindari energi yang hilang ketika proses tumbukan. Tetapi untuk menyederhanakan perhitungan, kita bisa abaikan kehilangan energi tersebut atau energi yang hilang tersebut masih bisa kita abaikan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi ada syaratnya yaitu kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum total setelah tumbukan. Atau saya tuliskan lagi di sini bahwa hukum kekekalan momentum itu momentum sebelum akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Oke. Berarti kalau untuk menggunakan hukum kekekalan momentum harus ada proses yang pertama yaitu prosesnya harus tumbukan dulu. Gitu ya. Kalau nggak ada tumbukan maka kita sulit untuk menentukan mana yang sebelum, mana yang setelah gitu. Jadi harus ada proses tumbukannya terlebih dahulu. Pak, selain dua bola contohnya apalagi tumbukan? Oh, contohnya adalah ketika kita memalu sebuah paku gitu ya untuk masuk ke dalam kayu misalkan. Ini kayunya misalkan. Nah, ketika kita palu gitu ya, maka antara palu dengan apa ini namanya pakunya itu kan saling bertumbukan tuh. Maka bisa kita katakan mereka sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu momentumnya berbeda. Atau ketika kita menendang bola tadi, gitu ya. Nah, ini kan antara tempurung kaki dengan bolanya itu saling bertumbukan. Ini juga sama, berarti mengalami tumbukan. Berarti bisa kita katakan bahwa tumbukan itu adalah proses bertemunya atau pemberian gaya
Dalam waktu, bukan dalam waktu ya, pemberian gaya pada sebuah benda, gitu. Sehingga momentumnya berubah. Momentum bendanya ya, bukan momentum totalnya. Nah, kalau ditotalkan, maka total momentumnya itu harus sama. Jadi ini P ya, sini harus momentum total. Sebelum akan sama dengan momentum total setelah. Tumbukan. Oke. Nah, penurunan rumusnya untuk hukum kekekalan momentum itu diambil dari hukum Newton yang ketiga atau hukum ketiga Newton, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Atau ketika kita memberikan gaya aksi, maka harus ada gaya reaksi yang arahnya selalu berlawanan. Di mana dari F reaksi, dari F itu kita ambil dari persamaan impuls bahwa F sama dengan I sama dengan F dikali dengan delta T, atau I-nya jadi delta P gitu ya. F kali delta T. Maka kita dapatkan bahwa F akan sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Begitu. Nah, karena delta P merupakan delta P gitu ya, itu merupakan massa dikali dengan V2 dikurangi V1, maka delta P-nya juga akan sama dengan massa V2 dikurangi dengan massa kali V1. Di mana V2-nya itu setelah tumbukan, V1-nya berarti sebelum tumbukan. Berarti saya kasih tanda supaya tidak bingung, V2 dan V1-nya sebelum dan sesudah tumbukan, itu saya kasih tanda bahwa setelah tumbukan, itu kecepatannya jadi V aksen atau V kutip. Sedangkan untuk sebelum tumbukan itu V-nya saja. Kenapa Pak ditandain seperti ini? Karena untuk menghindari bagian yang karena di situ tumbukan itu kan berarti harus ada dua benda yang bekerja. Tidak mungkin tumbukan itu hanya satu benda tiba-tiba bergerak gitu. Jadi harus ada dua benda yang bekerja ke dalam sistem. Yang di dalam sistemnya itu harus ada dua benda. Jadi untuk menghindari kesalahan, karena ada dua benda berarti nanti ada M1 gitu ya, ada M2. Delta P1 ini delta P2 berarti ada M2 dikali dengan V aksen dikurangi M2 dikali dengan V gitu ya. Maka ini V aksen itu berarti setelah tumbukan gitu ya. Maka V-nya aja berarti sebelum tumbukan. Nah, karena di sini pada benda yang pertama, maka ini V1 aksen, ininya V1, ininya V2 aksen dan V2. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan bahwa aksi sama dengan negatif reaksi. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 dikali dengan delta T sama dengan negatif F2 dikali delta T. Ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan seperti ini. Oh sorry, ini untuk benda yang pertama, ini untuk benda yang kedua gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa I sama dengan F kali delta T atau sama dengan delta P, maka persamaannya jadi seperti ini. Delta P1 akan sama dengan negatif delta P2. Untuk benda yang satu, ini untuk benda yang kedua. Artinya ketika benda satu memberikan gaya pada benda kedua akan memberikan gaya balik sebesar gaya yang sama, tetapi arahnya itu berlawanan atau arahnya itu negatif. Di mana perubahan momentum untuk benda pertama berarti di sini ada momentum sebelum tumbukan, di sini ada momentum setelah tumbukan. Untuk yang benda yang kedua juga sama. Tunggu. Oke, ini momentum setelah tumbukan. Ini juga yang M2V2 berarti momentum sebelum, ini momentum setelah gitu ya. Nah, karena di sini ada V1 aksen, ini juga ada V aksen, maka saya kumpulkan
V-nya saja atau yang V aksennya saja, maka didapatkan bahwa M1V1 ditambah dengan M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. M1V1 itu adalah momentum sebelum tumbukan untuk benda pertama, M2V2 adalah momentum sebelum tumbukan untuk benda yang kedua, dan P1 aksen itu momentum setelah tumbukan untuk benda pertama, P2 aksen adalah momentum setelah tumbukan untuk benda yang kedua. Di sini ada keterangannya sesudah dan setelah, sebelum dan setelah tumbukan. Nah, bisa kita dapatkan bahwa di sini momentum sebelum itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Atau momentum awal akan sama dengan jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir. Kalau bendanya ada lebih dari 2, misalkan tumbukannya itu melibatkan lebih dari 2 bola misalkan, maka momentumnya harus digabungkan nih, P1 dan P2-nya ini di sini harus digabungkan. Berarti bukan cuma P1 dan P2 aja, mungkin ada P3, 4, 5 sampai 10 misalkan kalau menggunakan 10 bola. Berarti setelah tumbukan juga masing-masing dari bola 10-10-nya itu harus dihitung besar momentumnya setelah tumbukannya. Tapi jumlah total dari momentumnya itu harus selalu sama. Contoh aplikasi untuk momentum itu seperti ini. Momentum dan tumbukan itu seperti ini. Saat peluru ditembakkan ke kanan, peluru nih tembakan ke kanan. Ini peluru ditembakkan ke kanan. Dia akan tadinya diam di dalam pistol gitu ya. Kemudian diledakkan oleh mesiu di dalamnya, di dalam pelurunya, maka pelurunya akan bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu. Ini berarti peluru V2 gitu ya. Setelah ditembakkan. Maka pistol akan terdorong ke belakang. Atau tertolak ke kiri di sini. Nah, percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Ketika ditembakkan tadi, peluru tadi melesat ke depan, sebenarnya saat dia melesat itu dia akan memberikan gaya balik ke belakang gitu ya. Di sini akan memberikan gaya reaksi ke belakang karena dia didorong ke depan, maka gaya reaksinya adalah mendorong ke belakang. Nah, mendorong siapa yang mendorong? Pistolnya. Berarti pistolnya ini sebagai benda pertama, pelurunya ini adalah sebagai benda yang kedua. Atau contoh lain adalah ketika kita meluncurkan sebuah roket. Mula-mula sistem roketnya ini diam sehingga momentumnya sama dengan 0. Nah, setelah kita nyalakan mesinnya dan gas menyembur keluar dari ekor roket gitu ya, maka momentum sistem itu akan selalu tetap. Artinya sebelum dan sesudah gas keluar itu momentumnya selalu sama. Ketika kita semburkan gas, berarti gasnya ini akan memberikan gaya ke bawah gitu ya. Nah, karena ada gaya yang ke bawah, maka yang dihasilkan oleh gas gitu ya, maka secara bersamaan gitu ya, gasnya ini juga si roketnya akan membentuk gaya yang ke atas. Di mana di sini ada F aksi, maka reaksinya adalah roket yang dipercepat ke atas atau ada gaya ke atas atau gaya angkat ke atas yang dihasilkan oleh gaya aksi dari roketnya. Jadi bukan karena ada dasarnya gitu ya. Jadi aksinya itu ke sini, jadi si dasarnya itu ngasih reaksi enggak, tetapi karena kita melemparkan atau memberikan gaya suatu gaya gitu ya, atau gasnya itu memberikan gaya atau mendorong gaya itu ke bawah, mendorong roket itu ke bawah melalui semburan gas. Ini misalkan roket. Nah, roketnya itu sebenarnya mendorong dirinya sendiri ke bawah. Mendorong dirinya sendiri ke bawah melalui semburan gas.
Nah, karena ada semburan gas arahnya ke bawah, menurut hukum 3 Newton, kalau ada gaya aksi, maka ada reaksinya. Maka reaksinya adalah ketika itu, reaksinya adalah roketnya akan bergerak menuju ke atas. Sama seperti kalau kita sedang berada di tengah lautan atau di naik perahu atau naik perahu karet gitu ya. Ketika kita lemparkan bola atau melemparkan sesuatu menuju ke depan, maka seolah-olah kita tuh sebenarnya terdorong ke belakang. Atau misalkan contohnya kalau kita punya perahu gitu ya, kita ada di sini nih di dalam. Nah, untuk bisa apa namanya, ketika kita lemparkan sebuah benda ke kiri, maka sebenarnya kita itu terdorong ke kanan. Atau pas kita ngayuh ngayuh perahu tersebut, berarti kan kita dorong air itu menuju ke belakang, tetapi menyebabkan kita akhirnya terdorong ke depan. Itu sama seperti itu aplikasinya. Oke, kita ambil contoh soal saja, yaitu sebuah peluru dengan massa sekitar 50 gram mempunyai dan kecepatan 1.400 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 250 kg yang diam di bidang datar tanpa gesekan. Berarti di sini ada bidang datar tanpa gesekan. Bidang datarnya licin. Nah, peluru ini melesat gitu ya dengan kecepatan v. Masanya dia punya massa. Kemudian menembus. Nah, kita lihat di sini mengenai dan akhirnya menembus. Berarti sebenarnya dia sempat masuk dulu dan akhirnya dia menembus dari baloknya. Baloknya mempunyai massa yaitu 250 kg. Nah, baloknya kan tadinya kecepatannya itu di diam. Berarti V-nya sama dengan 0. Berarti kita definisikan bahwa peluru adalah benda yang pertama, M1V1. Balok itu berarti benda yang kedua, berarti M2, ini V2. Nah, setelah ini sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan gitu ya, si pelurunya kan menembus. Berarti pelurunya masih bergerak lurus ke sana. V1 setelah tumbukan berarti ini sebelum, ini setelah. Berarti di sini kecepatan pelurunya berubah, massanya masih tetap M1. Nah, baloknya kan tadinya diam karena dia mendapatkan perubahan momentum dari peluru, maka sebenarnya baloknya ini juga ikut bergerak ke kanan menjadi V2 aksen. Dengan massa baloknya itu sama, yaitu M2. Yang ditanya, jika kecepatan peluru setelah menembus balok jadinya 400 meter per sekon, berarti setelah menembus balok ini jadi 400 meter per sekon. Yang ditanya adalah hitunglah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Berarti kita mencari V2 yang aksen. V2 setelah tumbukan. Oke, kita langsung jawab saja bahwa momentum sebelum atau total momentum sebelum tumbukan itu sama dengan total momentum setelah tumbukan. Di mana sebelum tumbukan ada dua benda yang bekerja pada sistem, yaitu ada peluru dan ada balok. Berarti masing-masing peluru dan balok mempunyai momentum yang masing-masing sama. Kemudian setelah tumbukan juga mereka punya momentum yang masing-masing. Di mana P adalah momentum, berarti ini sebelum tumbukan berarti M dikali dengan V1, M dikali dengan V2. V1 aksen berarti M1 kali, ini M1 ya, ini M2. M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Nah, kita lihat bahwa arah dari gerak baloknya
Dan arah dari pelurunya sebelum dan setelah tumbukan itu masih sama, sehingga di sini arahnya tidak berubah kecepatannya, kecuali arahnya nanti berbalik gitu ya. Maka nanti arah dari kecepatan dari si masing-masing balok maupun peluru di setelah tumbukan itu harus kita kalikan negatif kalau arahnya berubah, atau arahnya kalau dia terpantul, misalkan dia akhirnya terpantul gitu ya, pelurunya terpantul, maka kecepatannya ini V1 aksennya jadi negatif kalau berubah arahnya. Tetapi karena arahnya masih sama gitu ya, masih dalam arah yang ke kanan, maka kita tidak usah kalikan negatif atau kita tidak usah lawan arahnya dari kecepatan setelah tumbukannya. Jadi masih tandanya masih positif semua. Nah, di sini masanya untuk pelurunya belum kita ubah. Ini sekitar 0,05 kilogram ya. Kita masukkan angka-angkanya, di mana massa satunya sama dengan 0,05 kilogram, massa 2 itu 250 kilogram, V1 sama dengan 1400 meter per sekon, V1 aksen sama dengan 400 meter per sekon. Di sini dibilang bahwa baloknya awalnya itu di diam, berarti V2-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kita masukkan angkanya. V1 M1 itu 0,05, V1 1400 ditambah M2 250, V2 adalah 0, M1 masih 0,05, V1 aksen itu 400 ditambah M2 itu 250, V2 aksen yang kita cari. Ini berarti kita coret gitu ya. 1400 dikali 0,05 berapa tuh? Hitung. 1400 kali 0,05. Berapa? 70. 70, Pak. 70. Oke. Berarti di sini 70 ya. Ditambah 0 ini ya. Sama dengan 0,05 kali 400 itu hasilnya 20. Ditambah 250 dikali dengan V2. Berarti 70 dikurangi 20 sama dengan 250 V2 aksen. Berarti V2 aksen sama dengan 50 dibagi dengan 250, yaitu sekitar 1/5 meter per sekon, atau sekitar 0,2 meter per sekon. Berarti baloknya ketika pelurunya menembus gitu ya, setelah tumbukan, maka balok itu sekarang bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,2 meter per sekon, atau sekitar 20 cm per detik. Atau sekitar 20 cm per detik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, kita lewat dulu untuk soal yang ini ya. Karena ada tinggal 20 menit lagi. Nah, proses tumbukan atau peristiwa tumbukan itu juga bermacam-macam jenisnya. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Jadi, kalau misalkan kita punya bola gitu ya, dua bola yang bertumbukan gitu ya. Nah, titik pusat masanya kan berarti ada di tengah-tengah bolanya gitu ya. Nah, itu kita anggap bahwa kedua bola ini bentuknya adalah partikel atau ukurannya bisa kita abaikan. Nah, ketika mereka bertumbukan gitu ya. Ketika mereka bertumbukan, kita anggap
justru titik pusatnya yang saling bertumbukan, yang saling bersentuhan gitu. Pada dasarnya atau pada kenyataannya kan tidak seperti itu, tetapi untuk tumbukan untuk mempermudah kita memasukkan persamaan matematisnya, ya kita anggap aja bahwa titik pusatnya justru yang saling bersentuhan atau bertumbukan. Nah, tumbukan itu bisa dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah tumbukan yang lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan yang lenting sebagian. Dan tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Apa itu ketiganya? Oke, yang pertama adalah tumbukan yang lenting sempurna. Di mana pada tumbukan yang lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Berarti energi mekanik sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi mekanik setelah tumbukan, atau momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, di sini ada nilai koefisien elastisitas, di mana nilai koefisien elastisitas itu sama dengan E, itu artinya adalah si kecepatan akhir setelah tumbukan atau kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan itu kita bandingkan. Ini nilai koefisien elastisitas, di mana nilai E-nya kalau tumbukan lenting sempurna itu sama dengan 1. Sorry, E itu bukan nilai koefisien elastisitas ya, tetapi koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Kalau koefisien elastisitas itu adalah modulus Young. Nah, ini berlaku ketika, kita rekap tadi, tumbukan lenting sempurna itu berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum yang pertama. Kemudian ada berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini kecepatan dan sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Ini kecepatannya sama sebelum dan sesudah tumbukan. Lalu nilai koefisien elastisitasnya itu tetap, modulus Young-nya itu tetap, dan modulus restitusinya atau koefisien restitusinya itu sama dengan 1 kalau tumbukannya lenting sempurna. Nah, ini secara lebih jelas hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi untuk tumbukan yang lenting sempurna. Kecepatan dan kecepatan sebelum dan sesudah tumbukannya. Kemudian nilai koefisien restitusinya pada tumbukan lenting sempurna berlaku seperti ini. Nilainya itu selalu sama dengan 1. Kalau tumbukannya lenting sempurna, maka perubahan kecepatannya itu selalu sama. Perubahan kecepatannya itu selalu sama. Atau ketika kita bagi nilainya sama dengan 1. Sedangkan untuk tumbukan yang lenting sebagian, ini berarti ketika proses tumbukan ada sebagian energi yang hilang ketika kedua benda itu saling bertumbukan. Nah, energinya itu bisa kita abaikan, energinya hilangnya jadi apa gitu ya. Yang penting kita dapatkan bahwa sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu kondisinya itu sekarang berbeda atau ada sedikit pengurangan di kondisinya, baik itu kondisinya berupa kecepatan, berupa ketinggian, gitu ya, itu keduanya selalu berubah. Di mana nilai E-nya atau nilai koefisien restitusinya, ini tuh E sama dengan negatif ini sama dengan 1 ya. Itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Berarti antara 0,1 sampai dengan 0,9. Berarti ini termasuk tumbukan yang lenting sebagian. Kalau nilai restitusinya itu 0,1 sampai 0,9. Nah, sedangkan kalau tumbukan yang tidak lenting sama sekali terjadi apabila dua benda setelah bertumbukan itu menjadi satu sistem yang bergerak bersama-sama. Menjadi satu benda dan satu sistem yang bergerak bersama-sama. Contohnya misalkan kalau kita ambil sebuah bola gitu ya yang agak lengket kemudian kita lemparkan dan akhirnya bertumbukan dengan benda yang lainnya, mereka itu akhirnya bergerak bersama-sama gitu bareng-bareng.
Nah, pada tumpukan ini terjadi pengurangan energi kinetik. Sehingga energi kinetik total pada benda-benda setelah terjadi tumpukan akan menjadi lebih kecil dari energi kinetik total benda sebelum tumpukan. Jadi energi kinetiknya itu berubah. Jadi hukum kekekalan energi sudah tidak berlaku lagi di sini. Tapi hukum kekekalan momentum masih berlaku ya. Pada tumpukannya seperti ini, hanya hukum kekekalan momentum yang berlaku. Sedangkan hukum kekekalan energinya sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena ada pengurangan energi kinetik totalnya dari benda-benda tersebut. Dengan demikian, nilai koefisien restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali itu harus sama dengan 0. Jadi ketika kita bagi nilainya sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil mainan bermassa 1 kg mula-mula bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Mobil mainan tersebut menabrak mobil kedua yang massanya 1,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapakah kecepatan mobil mainan ini setelah tumbukan jika tumbukannya dianggap tumbukan lenting sempurna? Oke, di sini tidak dijelaskan mobil mainan yang keduanya arahnya kemana ya. Jadi mobil yang keduanya ini arah geraknya itu di sini hanya kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, karena kecepatannya di sini nilainya positif gitu ya, maka kita anggap keduanya bergerak pada arah yang sama. Mobil mainan yang pertama itu bergerak ke kanan gitu ya. Nah, mobil mainan yang kedua itu bergeraknya ke kanan juga. Ini mobil mainan yang pertama, besar massanya sama dengan 1 kg. Mobil dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, mobil mainan yang kedua, massanya adalah 1,5 kg. Kecepatannya 5 meter per sekon. Oke, yang ditanya adalah kecepatan mobil mainan yang pertama gitu ya, setelah tumbukan jika tumbukannya dianggap lenting sempurna. Berarti tumbukan lenting sempurna. Berarti berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Dan juga berlaku hukum kekekalan momentum. Kalau tumbukannya lenting sempurna. Oke, ini proses sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukannya, misalkan kita gambarkan setelah tumbukan seperti apa gitu ya. Ini massa yang kedua, ini yang pertama. Sesaat setelah tumbukan itu akan jadi seperti apa. Kita ambil dulu menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum di mana P sebelum itu sama dengan P sesudah. Oke. Kita ambil bahwa M1V1 tambah dengan M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Angkanya sudah ada ya. M1-nya adalah 1, V1-nya 10, M2-nya adalah 1,5, V2-nya adalah 5. Masanya masih tetap, berarti di sini V1-nya saja tinggal V1 aksennya. Tambah massa yang keduanya adalah 1,5, berarti 1,5 dikali V2 aksen. Ini berarti 10 ditambah dengan 7,5, berarti ini 17,5 sama dengan V1 aksen ditambah dengan 1,5 V2 aksen. Oke, kita nggak tahu nih besar nilai V1 dengan V2-nya berapa. Maka masuk ke
persamaan dari hukum kekekalan energi, di mana energi kinetik sebelum itu akan sama dengan energi kinetik sesudah. Berarti di sini setengah M V1 kuadrat ditambah dengan setengah M V2 kuadrat akan sama dengan setengah M1 V1 kuadrat, V1 aksen ya, kuadrat ditambah dengan setengah M2 V2 aksen kuadrat. Kita dapatkan bahwa V1 dengan V2 aksennya, V1 aksen dengan V2 aksennya, gimana nih? V1 aksen kuadrat ditambah dengan V2 aksen kuadrat. Sorry. Ini agak ribet. Saya langsung pakai ini aja deh, koefisien restitusi. Di mana untuk tumbukan yang lenting sempurna, koefisien restitusinya itu sama dengan 1. E-nya sama dengan 1. Di mana E itu didapatkan dari persamaan V1 aksen. Nih. Negatif V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V1 minus V2. Hasilnya sama dengan 1. E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 dikurangi dengan V2. Katanya hasilnya E-nya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan negatif V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen. Itu per V1 minus V2. Berarti di sini V1 dikurangi V2 akan sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen. Oke, berarti di sini V1 minus V2 akan sama dengan V1 aksen negatif ditambah dengan V2 aksen. Tunggu. V1-nya berarti kita harus pakai eliminasi ya nih. Substitusi dan eliminasi. V1 ini jadiin V1 berapa gitu ya. Maka yang ini kita tuliskan yang ini yang di bawah ini jadi di atas. Berarti V1 aksen sama dengan 17,5 dikurangi 1,5 V2 aksen. Oke. Oke, berarti kita masukkan ini V1-nya adalah 10, V2-nya adalah 5, sama dengan negatif V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Berarti di sini 5 sama dengan negatif V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Oke, terus tanggung ya 5 menit lagi. Saya teruskan di sini. Yang sini ke atas. Bahwa V1 aksennya itu sama dengan 17,5. Sorry, tadi disconnect sebentar. Halo? Udah masuk belum? Iya, Pak. Udah. Berarti di sini negatif 17,5 ditambah dengan 1,5 ditambah dengan V2 aksen. Berarti 2,5 V2 aksen. Ini saya pindah ke sebelah kiri. Ditambahkan dengan 5 berarti sekitar 22,5 sama dengan 2,5 V2 aksen. Berarti V2 aksennya sama dengan 22,5 dibagi dengan 2,5. Berapa tuh? 22,5 dibagi 2,5. Sama dengan 9.
meter per sekon. Berarti kecepatan mobil yang kedua ini 9 meter per sekon setelah tumbukan. Terus mobil yang pertama aja berapa? Ya udah kita masukkan ke dalam persamaan ini aja nih. Di atas ya, 5 sama dengan negatif V1 aksen ditambah dengan 9. Berarti kalau mau cari ini sama dengan V1 aksen sama dengan 9 dikurangi dengan 5, yaitu sekitar 4 meter per sekon. Tandanya nggak negatif berarti arahnya masih sama ke kanan. Berarti mobil pertama. Bapak punten share screen-nya. Oh, sorry. Lupa, tadi sempat disconnect ya. Tadi tuh sampai sini ya, sampai bagian ini ya. Nah ini sampai bagian ini. Terus saya masukkan dari persamaan yang di bawah ini sama persamaan yang tadi. Yang ini persamaan 1. Saya masukkan substitusikan dengan persamaan 2, hasilnya seperti di atas ini. Didapatkan bahwa V2 aksennya sama dengan 9 meter per sekon. Nah, untuk mencari V1-nya, masukkan lagi aja ke V2 aksennya ke persamaan, boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Saya masukkan ke persamaan yang kedua, hasilnya seperti ini. Bahwa 5 sama dengan negatif V1 aksen yang kita cari ditambah dengan V2 aksennya adalah 9. Berarti kalau mau mencari V1 aksen, itu sama dengan 9 dikurangi 5. Berarti V1 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Bisa dilihat bahwa V1-nya positif, V2-nya juga positif. Berarti mereka setelah tumbukan masih sama-sama ke kanan. Mobil yang kedua juga akhirnya masih ke kanan. Bedanya adalah tadi mobil pertama kecepatannya 4 meter per sekon. Tadinya 10 meter per sekon, akhirnya berkurang menjadi 4 meter per sekon. Dan mobil yang kedua, yang tadinya 5 meter per sekon, akhirnya bertambah jadi 9 meter per sekon. Jadi mobil pertama itu semakin lambat atau melambat. Dan yang kedua, mobil yang kedua itu semakin cepat atau semakin cepat. Begitu ya. Kalau pakai itu. Nah, terus contoh soal lain ini juga soal yang pernah masuk ke ke SBMPTN. Saya lupa ini tahun berapa tapi pernah masuk ke soal SBMPTN. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini sama seperti sebelumnya, kita ambil bahwa prosesnya ini pelurunya itu ya ternyata masuk ke dalam baloknya sehingga hukum kekekalan momentum sebelum dan sesudah itu momentum sebelumnya kan peluru sama balok sebelum tumbukan itu masih misah nih. Berarti P1 ditambah dengan P2. Sedangkan setelah tumbukan keduanya itu menyatu. Menyatu itu maksudnya adalah pelurunya masuk ke dalam balok. Berarti P1 ditambah P2-nya itu aksennya ya berarti berbeda nih. Dimana di sini M1V1 tambah M2V2 gitu ya. Nah, setelah masuk ke dalam balok pelurunya, mereka kan akhirnya bergerak ke sana gitu, ke atas dengan kecepatan yang sama. Mereka bergerak bersama-sama nih. Karena peluru dan balok itu menjadi sebuah sistem yang sama. Berarti pada saat setelah, maka massa keduanya itu saling bergabung, bertambah. Dan mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Tinggal V aksennya aja. Nah, di sini mereka punya energi kinetik, di atas punya energi potensial. Berarti energi kinetik atau energi mekanik pada titik yang satu di bawah itu sama dengan energi mekanik pada titik yang kedua. M1 sama dengan EM2. Mana di atas di sini kecepatannya jadi 0. Di sini kecepatannya adalah V aksen. Gitu ya. Berarti di sini energi yang titik pertama cuma ada energi kinetik, yang di titik kedua tinggal energi potensialnya aja. Setengah M
V aksen kuadrat sama dengan M dikali G dikali dengan H. M-nya saling menghilangkan, berarti V aksen kuadrat akan sama dengan 2G, 2GH ya. Atau H sama dengan V aksen kuadrat dibagi dengan 2G. Berarti kita cari V aksennya dulu. V aksennya ini, cari V aksennya. Dari persamaan hukum kekekalan momentum, baru dimasukkan ke dalam persamaan ini. Maka didapatkan nilai H-nya berapa. Kalau kita masukkan nilainya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, di sini kecepatan peluru saat nyampe di atas ya, bergerak setinggi 10 cm. Berarti di atas itu kecepatannya tidak 0, sorry. Kecepatannya nggak 0 nih di atas. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Untuk pembahasan soal yang ini akan saya kirimkan saja melalui video. Nanti videonya saya tampilkan linknya di LMS supaya kalian bisa membahas juga. Karena ada contoh soal yang lainnya gitu. Jadi nanti untuk sisa soalnya saya videokan saja. Nanti saya akan upload ke LMS ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kuis sama videonya cek di LMS ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.